Halo teman-temanku, hari ini kita mau update tentang Cortex lagi. Jangan bosan ya, ini harus kita pantau dan kita awasin biar bisa bener jadi nih barang dan gak nyusahin orang lagi. Sebelum kita bahas ini lebih lanjut, gue respect sama Pak Purbaya yang bener-bener nangani ini dengan serius. Bahkan dia mengadakan konferensi pers khusus ini yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Mulai dari beri klarifikasi ke media sampai jelasin titik masalahnya Cortex tuh ada di mana sih satu-satu. Dan dia juga klaim atau ngomong di media kalau dia undang hacker-hacker yang jago dari Indonesia buat benerin Cortex. Anjay. Apakah benar? Untuk itu gue mau bedah satu-satu statement Pak Purbaya kemarin ketika konferensi pers bahas Cortex. Dan gue mau jelasin sudut pandang gue ya. Gue mungkin juga bisa salah karena gue juga manusia. Tapi gue mau coba jelasin menurut sudut pandang gue sebagai anak IT. Dan FYI buat kalian, kemarin kata temen gue yang notaris dan ngurusin pembuatan PT dan berkaitan dengan NPWP, pembuatan NPWP di Cortex tuh sempat mati seminggu. Jadi tim dia repot tuh bolak-balik ke kantor pajak. Jadi yang dikasih ke kita bukan orang jago-jagonya kelihatannya. Jadi ya Indonesia lah sering dikebelin asing. Begitu asing, wah apalagi K-pop, wah K-pop nih. Tapi di bidang programmer beda ya. Nah, dari statement ini jelas Pak Purbaya tuh kecewa dengan hasil yang dideliver sama LG sebagai vendor. Tapi kalau kita runut ke belakang, sebenarnya permasalahannya lebih kompleks dari ini. Yang pertama, kenapa LG bisa terpilih sebagai vendor? Oke lah, LG perusahaan multinasional. Tapi kenapa LG tidak bisa mendeliver dengan baik padahal dia adalah perusahaan multinasional dan kita semua pakai produk LG juga dari segi teknologi. Yang kedua, bagaimana sistem pengawasannya? Kok kita bisa siwer sama K-pop itu? Apakah tidak ada UAT? Gimana nih pemerintahan yang sebelum Pak Purbaya menjabat itu, gimana itu? Intinya, kalau suatu fitur sudah dideliver dengan baik harus ada user acceptance testing. Apakah sudah dilakukan dengan baik UAT-nya? Kok hasilnya acak-adut begitu? Apakah tidak ada tim internal IT di Kemenq yang melakukan assessment dan melakukan UAT di setiap fitur yang akan dirilis selama 4 tahun tersebut? Aneh, seperti ada yang salah di proses pengawasan pengerjaan Cortex atau pemerintahan yang sebelumnya Pak Purbaya menjabat itu. Seperti ada yang salah ya menurut saya ya. Benar atau tidaknya mungkin waktu yang bisa membuktikan. Software yang bisa dikendalikan langsung oleh tenaga dari Indonesia kita sudah perbaiki. Cuman ternyata masih ada bagian-bagian yang terikat kontrak dengan pihak LG di mana kita belum dikasih akses ke sana karena mereka masih ngerjakan itu. Itu baru Desember baru dikasih kita yang itu ya. Berarti pengerjaan Cortex ini belum selesai ya? Masih ada kerjaan sampai dengan Desember. Dan statement tadi juga, ini gue nggak meragukan Pak Purbaya ya. Gue meragukan ini laporan-laporan dari bawahannya nih. Maksudnya kenapa ketika software yang udah dikasih sama LG harus mereka yang kerjakan, harus mereka yang beresin, ngapain? Urusin vendornya lah, suruh kerja lah. Kenapa mereka lepas tanggung jawab gitu? Apakah memang resource mereka terbatas? Nggak mungkin terbatas, harusnya unlimited 1,3 T. Lu bisa bangun gedung bro buat itu. Dan ini agak-agak rancu sih menurut gue ya dari sisi software engineering ya. Kalau udah di deliver memang dan ada error harusnya masuk masa maintenance. Dan masa maintenance itu ya harusnya dikerjakan dulu tuh yang error-error. Dan mungkin deliverable semuanya selesai di Desember ya nggak masalah. Tapi error ya lu harus kerjain lah, lu harus beresin lah. Dan saran gue sih nggak usah dilunasin aja sampai semuanya beres. Gampang, easy. Itu kan pasti ada di kontrak. Masukin aja sebagai one prestasi. Itu beberapa efek kritis seperti sering time out, tidak bisa login, setelah login bisa melanjutkan setelah login tidak bisa melanjutkan pekerjaan karena di dalamnya terjadi time out. Itu penyebabnya internet link Telkom yang core-nya berantakan. Jika pengguna mendapatkan jalur via Telkom, mostly time out berdasarkan hasil trace-nya ya. Status fix Telkom di take out, sementara traffic diteruskan via lintas Arta. Oke, di sini juga menurut gua bisa dibilang bukan agak aneh juga ya. Kita tahu semua yang ngurusin pusat data nasional itu ada dua. Yang pertama, Telkom Sigma sama lintas Arta. Nah, ini Cortex-nya taruh di mana nih? Kemungkinan besar kalau Pak Menteri ngomong begitu, berarti dia ditaruh di PDNS. Nah, masalahnya harus ditrace kenapa kalau masuk jaringan Telkom bermasalah, sementara pakai jaringan lintas Arta bisa. Nah, setahu gua, backbone internet tuh masih dipegang sama Telkom. Laporan yang agak-agak gak masuk di gua gitu loh. Lu cuman report kayak, Pak kalau pakai Telkom nggak bisa nih, pakai lintas Arta bisa. Itu apa? Penjelasannya apa? Kenapa RTO? Kan jadinya terkesan kayak nyalain orang gitu. Nah ini juga mungkin apakah ada masalah? Siapa tahu memang jaringannya Telkom ini siapa tahu ya. Gua nggak belain BUMN atau apa. Nggak ada masalah jaringannya Telkom. Atau mereka punya vulnerability yang masif sehingga kalau diakses di jalur Telkom ini, misalkan mereka nggak whitelist IP-nya hanya dari Indonesia, masuk semua tuh dari luar negeri nyobain, mati. Harusnya dikasih detail kenapa kalau dari jaringan Telkom itu RTO, alasannya apa kalian pindahin ke lintas Arta. Harusnya sampai detail itu. Kalau cuman ngambang begitu mah semua orang juga bisa laporan nih bawahannya Pak Purbaya. Yang middle layer, yang surrounding system
beberapa efek kritis sisi pengguna seperti halaman akses terlempar-lempar, sesi nyasa dan berakhir blank atau 404, akses halaman sangat lambat, akses sering terblokir keamanan. Ini penyebabnya session dan cookie manajemen berantakan. Di sisi programming, tidak ada CDN dan content accelerator. Di section yang ini yang jadi pertanyaan gue adalah yang dibahaskan session dan cookies. Koreksi kalau gue salah, gue juga manusia. Apakah sistem semahal Cortex tidak memakai token based authentication atau biasanya kalau best practice-nya JWT, JWT, tapi malah pakai traditional based cookies? Gak, maksudnya itu sistem apa pakai traditional based cookies? WordPress loginnya pakai cookies. Kalau sistem yang udah memang advance, yang mana front end dan back end biasanya dipisah, komunikasi antara front end dan back end itu biasanya pakai REST API. REST API itu gimana caranya? Kalau di papernya atau jurnalnya Roy Fielding tahun 2000 kalian lihat aja. Yang pertama, syarat-syarat REST API itu apa? Yang pertama harus stateless. Stateless ini apa? Nggak ada hubungan nih. Nggak ada hubungan antara front end dan back end. Dia berjalan independen, front endnya, back endnya berjalan independen. Nah, komunikasinya pakai apa? Komunikasinya pakai token based authentication biasanya. Biasanya ya bisa pakai traditional cookies, bisa. Cuman masa sih nggak pakai JWT, itu aneh banget sih. Yang kedua, karena dia harus stateless, jadi aset itu tidak boleh ditumpuk di front end, ditaruhlah di CDN atau konten akselerator, termasuk aset-aset websitenya itu. Nah, di sini disebutkan tidak ada CDN. Gua dulu pernah bahas Nginx versus CDN, dibully. Walaupun gua memang ada salah, maksud gua kenapa ditaruh di web server semuanya? Tidak ada yang dilempar ke konten delivery network atau konten akselerator. Jangan dibebanin ke Nginx, semua ditaruh dalam satu folder, ya matilah pasti diakses Indonesia. Nah, apakah arsitektur seperti itu yang diharapkan dari aplikasi yang harganya 1,3 T? Questionable. Terusnya fix yang ini, middle layer, yang programming layer. Programming layer. Di sebagian masih di sini biasanya ya. Beberapa efek krisis sisi pengguna, sering muncul error message pop-up warna merah, yang itu katanya sebenarnya diproses, tapi programnya malas sehingga keluarnya error padahal lagi diproses. Perlu waktu gitu, nanti dibetulin. Nah, ini lucu nih, programmernya males ya. Kalian tahu nggak apa yang dimaksud? Yang dimaksud ini nih pas awal-awal Cortex dan masih terjadi sampai sekarang. Bayangin error mentah gini dilempar ke user. Bukan programmernya males lagi, Pak, itu programmernya skill issue, Pak. Nah, aduh, gue ulang-ulang ini lagi ya. Kenapa sih bisa kejadian di sistem yang 1,3 T itu tuh udah nggak mungkin, harusnya nggak mungkin. Ini tuh nggak mungkin kejadian harusnya. Ini tuh nggak cuman males, ini pasti skill issue. Fix. Siapa sih yang ngerjain? Jangan-jangan bukan LG. Jangan-jangan software house di antah-berantah sana. Jangan-jangan ya. Akses data yang terkadang lambat, cache management kurang maksimal, penyebab programming logiknya. Statusnya partially fix, rekomendasi sudah disampaikan ke... Oke, kalau masalah programming logic ini ya, Pak Purbaya memang kasih statement nih di video ini kalau sepertinya yang mengerjakan tuh programmernya setara anak SMA ya. Bukan berarti semua anak SMA tuh jelek dan setara anak SMA tuh jelek. Enggak, banyak anak SMA yang jago juga. Tapi yang jadi pertanyaan gua, ini kan sistem diakses Indonesia ya. Wajib pajak kita aja, jumlah penduduk kita 280 juta, wajib pajaknya pasti gede banget. Ngebuat sistem yang diakses 1.000, 100.000, sejuta, 10 juta orang itu beda-beda loh. Kalau sampai di programming logic aja bermasalah, bisa diakses sejuta orang bersamaan, salah dikit aja itu efeknya bisa fatal. Dan kenapa nggak disewain senior programmer atau orang yang udah mature? Kemana bule-bule LG itu yang jago ngebuat produk-produk LG itu? Nah, ini yang jadi pertanyaan nih. Asumsi gue ini apakah disubkon lagi ke anak-anak yang antah berantah gitu? Nah, gue juga nggak tahu. Jadi sebelumnya LG itu sebelum kita jalankan tim special task force ini, mereka tuh kalau ditanya nggak peduli. Loh, kok bisa? Tanya di sana cuek, responnya lama. Sekarang mereka udah lebih cepat walaupun masih lambat ya. Tapi mereka udah ngirim orang ke sini kalau nggak salah, dan digayat oleh orang-orang kita apa yang perlu diperlukan dan gimana betulinnya diajarin juga tuh. Jadi nggak apa-apa, bentar Pak. Ini sekarang bener sih memang dibentuk tim khusus, mereka jadi kekejar-kejar, itu bener. Sebagai user Kemenkeu udah bener sekarang. Tapi sebelumnya kalau respon dia lambat, gue sebagai user ya ngerjain software kayak gitu nggak jadi, gue pastiin itu semua programmer yang nggak bisa tidur. Gue pasti datang sampai ke rumahnya, gerbang rumahnya gue gedor. Harusnya begitu sih mentalitasnya. Nah, ini udah benar sekarang ada tim khusus, tapi ngapain aja sebelumnya ini berbulan-bulan kalau Pak Purbaya klaim itu nggak slow respon gitu loh.
Datengin aja, gedor. Kalian kan negara, punya semua kapabilitas loh. Masa LG nggak goyang kalau digedor pakai aparat, digedor pakai orang-orang yang mempunyai kapabilitas buat nagih dengan benar gitu. Nah itu aduh emang banyak anehnya nih. Ya bener Pak Purbaya nih ngebuat tim khusus tuh bener buat ngebenerin. Dan sebelumnya tuh ngapain aja? Itu yang jadi masalah. Lanjut ya. Perbaikin dari sisi security ini, sekarang security-nya Cortex udah bagus sekali. Kan dulu saya bilang cyber security-nya 30 dari 100. Sekarang udah 95 plus. Jadi kalau lain udah A plus itu security-nya. Dan kita juga udah panggil hacker kita yang jago-jago, orang Indonesia ya, bukan orang asing, yang jago-jago. Anda jangan ngira loh, orang Indonesia tuh hackernya jago-jago banget. Di dunia juga ditakutin rupanya. Saya panggil yang ranking dunia itu, yang jagoan. Statement mempekerjakan anak bangsa yang talented buat benerin Cortex, gue dukung 100%. Dan bener adanya memang banyak hacker-hacker kita yang diakui dunia. Banyak prestasi-prestasi dari segi cyber security. Teman-teman yang bekerja di Pentest, salam buat kalian semua. Saya mungkin masih pemula juga, tapi gue respect juga sama kalian. Memang benar apa yang dikatakan Pak Purbaya itu. Cuman ada satu kontradiksi. Apakah mungkin Pak Purbaya ini salah di report sama timnya atau gimana? Setelah statement ini dirilis, ada satu security spesialis yang mengpost di LinkedIn kalau dia bisa masuk ke server Cortex. Setelah statement ini dirilis ya, dan menyatakan bahwa server Cortex itu aman. Gue buka aja langsung postnya teman-teman. Ya Bang Amri, izin ya Bang, gue juga masih pemula. Kalau gue masih ada salah juga sorry. Ya dia mengklaim kalau itu semua bohong, dan kita langsung aja scroll ke bawah. Dia buktikan kalau dia bisa masuk ke server Cortex. Dia bisa masuk, tapi screenshot masuknya nggak dikasih karena akan kena UU ITE. Dan ini menjadikan concern dan kontradiksi ya. Apakah benar-benar sudah diperbaiki security-nya dari Cortex? Kalau memang di layer aplikasinya sudah diperbaiki dan bagus, which is okay, bener. Tapi yang perlu dipertanyakan berarti di layer apa ini? Di layer servernya ini kena. Best practice-nya apakah dipakai? Dan di Windows Server ini, yang pertama pakai Windows Server itu nggak salah ya teman-teman. Nggak semuanya harus Ubuntu Server, tapi best practice-nya apakah dipakai? Sungguh sangat lucu, remote desktop connection-nya, RDP-nya nggak diganti loh portnya. Untuk sistem sekelas Cortex di PDNS nggak diganti, masih pakai standar. Astaga, ini siapa yang ngerjain? Dan di sini terbuka dan bisa diakses dari IP mana aja. Lu ngelus dada nggak kalau lihat? Server nih, sekelas Vital nih, isinya pajak kita nih, duit kita, pendapatan gua ada di situ semua. Bisa diakses sama siapa aja, IP-nya nggak di whitelist, dan bisa dibuka pakai port standar. Begitu juga VNC-nya sama, nggak diganti, masih default. Astaga, tidak ada filter sama sekali. Daripada gue makin emosi, dan ini mungkin bisa menjadikan koreksi buat Pak Purbaya, Pak. Pak tolong dilihat Pak, itu masih ada yang bisa nembusin Pak. Di reach out aja tuh yang bisa nembusin dan ditanyain best practice-nya. Tapi coba cek lagi laporan-laporan dari bawahan Bapak. Siapa tahu mereka cuman asbun dan asal Bapak senang. Coba di-reviewin lagi, dikeblok-keblokin aja tuh Pak. Oke, penutup dari gua teman-teman. Kesimpulannya adalah masalah Cortex ini sangat kompleks. Banyak dokumen beredar, bahkan konsultannya, pengadaannya itu dari luar negeri semua, orang-orang internasional. Fafifu was best was. Hasilnya, sorry to say, sampah. Nah ini yang perlu dipertanyakan siapa? Yang harus disalahkan siapa? Karena sistem Vital yang menjadi pemasukan negara. Dan Cortex ini juga membuka mata kita. Kalau sebenarnya kita pakai talenta lokal itu cukup. Asal semuanya dikerjakan dengan benar. Kita bukan ditipu asing, tapi kita tuh ditipu sama Londo Ireng dari dulu. Orang-orang kita yang memang ngerjain negara ini aja. Dan talenta-talenta kita tuh juga cukup. Banyak praktisi-praktisi tadi yang ngebongkar kejelekannya Cortex. Dan banyak juga anak-anak ex-startup atau yang sekarang kerja di startup yang biasa nanganin skalabilitas jutaan orang akses langsung. Sistem-sistem kayak Gojek, Tokopedia, Traveloka, itu mereka punya kapabilitas buat ngurusin scalability dan gimana bangun software yang bagus. Kenapa nggak perdayakan mereka? Kenapa malah perdayakan orang yang codingnya diduga setara anak SMA? Nah, sekarang gue tanya, apa pendapat kalian setelah ini? Apakah kalian yakin Cortex ini akan menjadi bulletproof, semakin akan baik? Atau kalian yakin ada sesuatu di balik ini dan harus ada yang mengusut tuntas tentang ini? Terima kasih sudah menyimak, kita lanjut di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa subscribe dan aktifin lonceng buat channel gue biar channel gue makin berkembang. Thank you.